percaya, jadi orang baik, gini-gini beragama. Kalau kamu udah punya 4 itu juga pasti banyak yang ngantri orang-orang katanya mau sama kamu kayak gitu. Kak Andi sebelumnya turut berduka cita ya Kak untuk berpulangnya ayahandanya Kak Andi Arsyil. Ya, terima kasih. Oke. Kak, boleh diceritain Kakak sekarang lagi di mana, di Makassar ya Kak kalau nggak salah ya Kak. Iya, saya lagi di Makassar. Gimana Kak di sana Kak situasinya setelah kemarin pemakaman dari ayahanda Kak? Eh, Hari ini untuk keluarga apa internal aja, intern gitu pada datang. Kita rencananya hatam Al-Quran juga bersama dengan apa murid-muridnya Bapak Hafiz Quran, juga hatam Al-Quran di sini. Nanti kita mau adakan juga secara live via Zoom, via YouTube gitu untuk ngajakin teman-teman semuanya untuk ngaji bareng gitu hatam Al-Quran. Kak, maaf sebelumnya sebelumnya ayah anda dari Kak Andi sendiri sudah ada riwayat sakit juga kah atau seperti apa Kak kondisi sebelumnya? Bapak itu selama saya dari kecil sampai besar gitu sampai saat ini tuh nggak pernah sakit sama sekali, nggak ada penyakit bawaan, semuanya alhamdulillah sehat karena bapak kan juga memang sangat ini yang ngejaga banget fisiknya, ngejaga banget makannya dan lain-lain. Tapi kemarin itu tiba-tiba dapat kabar gitu kena COVID gitu kan, bapak sama ibu dua-duanya kena COVID lalu dimasukin ke rumah sakit seperti itu. Kak Andi maaf Kak, boleh agak mundur sedikit Kak soalnya kepalanya kepotong. Iya, oke. Oh iya iya. Maaf Kak. Oke. Berarti Uh, ketika sakit langsung dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah Kak? uh, jadi waktu itu kan saya masih di Jakarta. Saya telepon saya memang 3 hari 4. Biasanya kan tiap hari kan kadang-kadang suka teleponan sama bapak sama ibu. Terus tiba-tiba 2 3 hari ini saya telepon bapak itu nggak diangkat-angkat gitu. Ini ada apa ya? Mulai udah nggak enak nih perasaannya pas hari ketiga lagi nggak diangkat lagi. Akhirnya saya telepon adik saya yang ada di Makassar. Saya tanya kabarnya bapak gimana? Kenapa nggak pernah angkat telepon? Bapak udah lihat udah saturasinya udah turun jadi 92 gitu. Eh Akhirnya kalau saya sih pribadi waktu itu bilang ya gak usah masuk rumah sakit gitu, tunggu saya pulang gitu. Cuman karena saudara-saudara semua rumbukan masukin rumah sakit, ya udah pas dimasukin rumah sakit akhirnya malam itu juga gitu saya apa ya tes PCR swab apa segala macamnya langsung paginya udah berangkat pulang ke Makassar gitu. Oke. Dan ketika dibawa ke rumah sakit berapa hari Kak perawatan di rumah sakit Kak? Jadi bapak itu total dirawat di rumah sakit itu 27 hari. Oke. 27 hari ya, 27 hari. Jadi 14 hari itu apa? Masuk di ruang isolasi sampai bapak dinyatakan negatif, terus selebihnya 12 hari berikutnya itu sampai bapak meninggal itu 12 hari di ruang ICU. Jadi pas pulang itu kan bapak apa ya kondisinya sebenarnya masih bisa makan, sehat, masih bisa jalan, masih olahraga gitu dan segala macamnya. Terus saya udah sampai di Makassar di tanggal 13 13 atau tanggal 14 saya udah sampai di Makassar. Terus saya mau masuk gitu kan mau lihat tapi nggak bisa kan karena ruang isolasi gitu. Terus tanggal 14, 15, 16 pas saya ingat banget pas malam takbiran untuk malam Idul Adha itu perasaan saya udah gak enak banget. Setiap saya ngajakin bapak bicara di telepon itu matanya kosong gitu terus nggak mau lihat ke saya gitu jadi kan sama ibu jadi saya teleponnya ke ibu gitu udah nggak mau lihat dipanggil panggil juga nggak mau balik gitu cuman dia matanya kosong aja gitu udah mulai gak enak banget jadi akhirnya terpaksa ada tanganin surat ini kan surat pernyataan maksudnya ngikutin protokol kesehatan terus pakai baju asma terus bajunya tuh kalau udah dipakai dibuang terus habis itu mandi dan lain-lain gitu akhirnya tanda tanganin itu udah bisa masuk akhirnya saya dampingin bapak sama ibu itu di ruangan isolasi itu kurang lebih hampir 12 hari di 12 atau 10 hari saya nemenin bapak sama ibu tuh di ruang isolasi jadi masuk gitu
ke dalam gitu nemenin, terus ngerawat bareng gitu. Terus saat itu berangsur-angsur udah mulai membaik, cuman ada memang beberapa pada saat kejadian tertentu tiba-tiba saturasi bapak turun drastis, bisa sampai waktu itu 75, nah 85 gitu sempat waktu itu kan. Aduh benar-benar stressingnya luar biasa banget gitu. Tapi alhamdulillah di hari ke-14 bapak udah dinyatakan negatif dan udah bisa berpindah ke ruang ICU. Walaupun sempat ada sedikit insiden waktu itu, pas prepare masuk gitu, apa nggak dihitung ininya apa oksigennya gitu, jadi sempat kehabisan napas pokoknya sampai sesak sempat sesak kayak gitu sampai oksigennya habis. Aduh sempat pusing banget gitu, udah langsung buru-buru mana oksigen ambil lagi. Akhirnya pas ada itu dipasang sebentar, sambil jalan tuh sambil dipasang, sambil masuk ke lift, sambil apa segala macam sampai masuk ke ruang ICU kayak gitu. Di ICU di situ kurang lebih sampai 12 hari situ sampai bapak meninggal. Jadi memang kami jaga 24 jam bergantian juga sama saudara-saudara yang lain. Oke, berarti ketika meninggal sudah dinyatakan negatif ya kak sebelumnya? Berarti Iya, iya. Cuma ketika recovery-nya jadi drop ya kak, berarti setelah COVID itu? Kenapa? Berarti setelah dinyatakan negatif, ayah Kak Andi jadi drop berarti ya? Waktu dinyatakan negatif maksudnya? Maksudnya setelah negatif ini ayahnya Kak Andi kembali drop lagi gitu kan sampai sesak nafas? Iya, jadi hari pertama tuh bapak kondisinya udah baik banget, jadi baik di ruang ICU tuh baik hari pertama. Terus di hari kedua tuh mulai ngedrop, jadi saturasi dari 90-an itu menurun jadi 85 gitu. Tapi kita selalu support gitu kan. Terus kalau misalnya kan orang COVID itu atau ini kan nggak banyak gerak, jadi saya suka banget mijitin bapak gitu sambil temenin salawatan. Hari kedua, hari ketiga mulai ngedrop lagi gitu. Jadi bingung, sebenarnya sama dokter, oh kondisi bapak tidak membaik gitu. Padahal kan padahal kan harusnya kalau misalnya ini jadi baik gitu, ada apa gitu. Jadi jelasin juga, katanya ada dimer, terus ada IL-6 apa dan segala macamnya. Terus apa ya, gimana ya mau ngomongnya. Habis itu tuh ada obat yang saya kasih yang memang tidak sesuai dengan tidak sebenarnya tidak masuk dalam ininya gitu. Pas saya kasih masuk, alhamdulillah kondisi bapak makin membaik gitu, karena banyak ini juga obat banyak bertentangan kan sama orang-orang gitu. Jadi nama obatnya itu ivermectin, terus masukin gitu di hari itu. Jadi alhamdulillah waktu itu saya masukin, terus kondisi bapak mulai membaik kayak gitu. Tapi yang namanya ajal ya kayak gitu. Habis sholat subuh, jadi bapak itu kondisinya itu dalam kondisi yang setengah sadar, bukan setengah sadar sih, kayak kondisinya tuh kayak tiduran gitu, bergerak aja susah, tapi bapak itu masih bisa sholat. Jadi saya kadang-kadang dalam misalnya lagi azan nih, saya subuh gitu kan, terus tiba bapak itu kan saya jagain di situ tuh, terus bapak saya tuh tiba-tiba bapak itu tangannya goyang aja begini, terus begini gitu, terus begini lagi, terus begini. Sempat saya awal pertama kali lihat kayak gitu tuh kayak kaget gitu, Pak kenapa gitu, gimana? Dia bilang hola gitu katanya, sembayang gitu, sholat gitu. Oh iya. Terus bapak juga sering banget ngajakin salawatan gitu, la ilaha illallah, berzikir juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu udah mulai nggak enak banget pada saat itu tuh di tanggal 45 gitu. Udah mulai nggak enak banget itu perasaannya. Aduh ini udah mulai deg gitu, cuman nggak pernah mau bilang gitu kalau ada rasa itu. Terus bapak juga nyariin juga ya saudara-saudara yang lain, si A, si B, si C gitu, mana ini, terus sempat nulis gitu juga di surat gitu, walaupun cuma coret-coretan gitu kayak anak kecil gitu, nyoret-nyoret. Terus bilang kakak saya yang pertama itu jadi imam keluarga. Itu sempet udah mulai feeling banget di situ, udah kayak aduh gimana nih gitu. Terus sempet
RR-nya kan tinggi banget, nadinya itu tinggi banget. Terus sempat nanya, uh, Pak, nggak usah berpikir yang berat gitu, tenang aja gitu. Terus bapak bilang kayak gini, saya nggak pernah berpikiran berat, nggak ada yang saya pikirkan, nggak ada yang berat di hati saya, katanya gitu sambil ngomongnya terbata-bata kayak gitu. Yang terus gimana saya mau banyak pikiran, anak-anak saya semuanya udah sukses, udah berhasil, saya sudah tenang gitu. Jadi dari situ udah mulai ngerasa kayak kayak udah mulai aduh bapak kayak udah mulai minta pamit kayak gitu. Ya udah. Kak, sosok bapak sendiri di mata Kak Andi tuh sosok yang seperti apa sih Kak? hmm? Sosok bapak sendiri di mata Kak Andi ini sosok bapak yang seperti apa? Bapak itu orangnya bijaksana banget, terus penyayang, pelindung, terus nggak pernah mandiri, terus nggak pernah bikin orang khawatir, nggak bisa pernah bikin orang susah. Semuanya kayak seolah-olah kayak ditelan semua sama dia gitu. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang kayak misalnya gini, contoh aja, misalnya ke saya lagi sama bapak tuh bukan nggak pernah marah ya. Kalau caranya negur itu kayak kayak contoh gini, waktu saya kan udah pacarnya itu udah dari kelas 6 SD punya pacar gitu kan. Terus ketawa, wah waktu itu masih pakai surat-suratan gitu kan. Terus ibu saya sempat negur, kamu masih kecil udah pacaran, nggak boleh kata gitu. Tapi bapak saya ngomongnya lain, dia cuma ngomong bagus itu nak, bagus katanya. Kok bagus, sempet kaget kan kalau bilang bagus ya. Dari kecil udah banyak yang suka gitu, tapi baru dijelasin, tapi untuk sekarang karena tugas kamu sekolah yang benar, kamu gini, kamu fokus sekolah, terus belajar jadi orang sukses, berprestasi, terus jadi orang kaya, jadi orang baik, gini-gini, beragama. Kalau kamu udah punya 4 itu juga pasti banyak yang ngantri orang-orang katanya mau sama kamu kayak gitu. Jadi nggak pernah ngelarang gitu. Terus dari kecil tuh kayak saya bangunin juga tuh kayak kayak sambil bermain gitu, sambil bermain. Kalau mau ngasih sesuatu, misalnya pengen banget beli sepeda gitu, katanya udah boleh nanti dibeliin sepeda gitu, nanti tapi kamu harus ranking satu dulu kayak gitu. Jadi diajarin kayak uh, kayak ada punishment and rewardnya kayak gitu. Oke. Kak, setelah bapak berpulang kondisi ibu seperti apa sekarang Kak? Ya sedih, pasti merasa kehilangan banget. Ibu sempat yang bilang, bapak udah nggak ada yang temenin sholat subuh bareng-bareng ke masjid, tidak ada yang temenin ngobrol. Kan bapak sama ibu kan berdua ya di Makassar di sini gitu. Terus sedih banget gitu. Ya bu. Terus bagaimana ini nanti saya kesepian. Terus tiba-tiba kadang-kadang lagi tidur-tiduran langsung tiba-tiba ibu nangis, terus bilang dia kangen sama bapak kayak gitu. Karena biasanya sore-sore itu suka banget duduk bareng gitu di rumah, di teras atau di halaman belakang, terus sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kak Andi, terakhir mungkin apa sih doa untuk bapak saat ini? Ya doain semoga bapak dilapangkan kuburnya, dimudahkan segala urusannya, pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab dengan baik, ditempatkan di surganya Allah yang indah. Mohon doanya semuanya, dan kami semua tetap melanjutkan semuanya perjuangan bapak gitu. Bapak itu suka sedekah subuh, terus merawat para hafiz Quran. Terus yang paling terharu banget itu pada saat bapak tinggal mau dikuburin itu semua orang datang, semua banyak banget yang datang, terus semuanya bersaksi. Ada yang pernah disekolahkan, ada yang pernah dibantu, ada yang pernah, banyak banget yang ternyata saya sendiri tuh nggak tahu kalau ternyata tuh bapak itu begitu baik. Banyak banget amalan-amalan yang bapak lakukan, sampai yang sholatin bapak di masjid itu sempat menangis, sampai dia nangis. Yang sholatin itu ternyata bapak itu sering banget ngasih dia hadiah karena dia seorang hafiz Quran.
Dia suka ngasih hadiah, kasih makan, terus kasih sedekah, uang jajan kayak gitu. Amin amin. Pak Andi,